Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Hana Fedia Zahra, mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Dosen pengampu Dr. Ade Manggala Hardianto, SE, MAKT. Di sini saya akan memaparkan jurnal penganggaran yang berjudul Fenomenologis Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Nama jurnal, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, tahun 2015, penulis Atkam Tuasikal. Dalam 10 tahun terakhir, ini pemerintah daerah disibukkan dengan perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk membenahi dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Ini berarti dalam mendesain program atau kegiatan harus diawali dengan perencanaan yang didukung oleh lingkungan kerja yang sehat. Pekerjaan yang mengacu pada rumusan perencanaan yang baik kelak membuahkan hasil yang optimal. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak mengacu pada rumusan perencanaan yang baik kelak hasilnya kurang optimal. Dalam konteks otonomi daerah, perencanaan pembangunan merupakan atmosfer pembangunan di daerah. Pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan terstruktur, maka memudahkan pelaku pembangunan, terutama para perencana pembangun daerah dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Dan tentunya memudahkan dalam merumuskan rencana pembangunan yang akan datang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi implementasi perencanaan dan penganggaran pembangunan organisasi sektor publik, khususnya pada satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Permasalahannya, untuk menghasilkan perencanaan yang efektif dari setiap kegiatan pembangunan, diperlukan sumber daya manusia yang bukan hanya sanggup bekerja keras, tetapi lebih mampu bekerja secara profesional dan memiliki kemampuan yang lebih handal. Dalam hal ini, seorang perencana selain memiliki kemampuan kerja keras, tetapi perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga menghasilkan hasil karya yang optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan naturalistik yang bertujuan mengkaji pemahaman individu atau sekelompok tentang suatu fenomena dalam suatu kondisi tertentu atau berkonteks khusus. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan mengkaji dan memahami respon individu atau kelompok masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi. Alasan digunakan pendekatan ini adalah para fenomenologis percaya bahwa makhluk hidup memiliki potensi untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Penelitian ini dilakukan pada salah satu satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Objek analisis dilakukan terhadap SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, dan pihak lain yang dipandang penting. Identitas informan yang digunakan hanya inisial untuk menggantikan nama informan yang sebenarnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan berpartisipasi, wawancara mendalam dengan para informan dan dokumentasi. Pengamatan berpartisipasi dilakukan dengan cara keterlibatan peneliti di dalam proses perencanaan
dan penyusunan anggaran selama rentang waktu 2 tahun lebih. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan bersifat informal dalam berbagai situasi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah mulai dari musrenbang tingkat desa, forum SKPD, sampai musrenbang kabupaten secara umum telah dilaksanakan sesuai syarat undang-undang. Meskipun demikian, masih dijumpai sejumlah kelemahan yang membutuhkan pengkajian dan perbaikan secara mendasar serta berkelanjutan. Misalnya, dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah, terdapat sejumlah desa tertentu belum melaksanakan musrenbang sesuai isyarat peraturan yang berlaku. Kepala desa hanya minta mencatat usulan kegiatan tanpa mendiskusikan dalam forum tertentu. Bahkan tahapan proses perencanaan yang dilakukan belum mencerminkan amanah regulasi di bidang perencanaan pembangunan daerah yang seharusnya dipatut dipahami dan diimplementasikan secara terprogram oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal keterlibatan dan keterwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang hanya sebatas formalitas saja. Bahkan, sebagian desa tidak mengirim perwakilan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun kabupaten. Kalau ada keterwakilan dari masing-masing kecamatan itu hanya untuk memenuhi persyaratan formal, bukan untuk mendiskusikan suatu program atau kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini selain disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan daerah, juga masyarakat merasa apatis dengan proses yang dipandang rutinitas dan kurang menyentuh substansi kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut menandakan bahwa masyarakat belum terlalu merasa dilibatkan. Artinya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah belum menunjukkan makna yang berarti. Padahal partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawal perencanaan pembangunan di daerah. ISMA 2007 menegaskan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, masih dijumpai keterbatasan dan rendahnya pemahaman aparatur perencana dalam merumuskan program dan prioritas pembangunan. Demikian pula dalam diskusi kelompok bidang. Setiap SKPD belum maksimal dalam menerjemahkan kandungan informasi dan konsistensi dalam renja SKPD dengan Restra serta RPJMD. Perhatian para peserta juga lebih dominan kepada program atau kegiatan yang bersifat pembangunan fisik. Sementara pembangunan dan fisik kurang memperoleh perhatian. Secara normatif, dalam menyusun rencana pembangunan 1 tahun ke depan menurut isyarat undang-undang, sebelum rencana pembangunan pemerintah daerah tahun mendatang disusun, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif dan mendalam terhadap rencana pembangunan tahun sebelumnya untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait dengan target dan sasaran program, serta kegiatan pembangunan daerah.
Tahapan ini penting karena dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk rencana pembangunan selanjutnya. Dalam kenyataannya, proses seperti ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Kalau ada, hanya sebatas evaluasi general saja. Demikian pula, pola monitoring lintas koordinasi yang dijalankan masih bersifat formalitas dan tidak menyentuh filosofi monitoring, sehingga tidak diperoleh output yang jelas. Belum lagi dalam hal perumusan indikator, program, dan kegiatan belum sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan daerah. Hal yang sama terjadi dalam diskusi yang terkait dengan usulan program dan kegiatan lintas SKPD, baik pada forum musrenbang kecamatan, forum SKPD, maupun musrenbang kabupaten belum merumuskan dan memperbincangkan dengan jelas sesuai indikator-indikator pembangunan yang tercermin dalam bentuk target dan sasaran pembangunan, termasuk konsistensinya dengan prioritas pembangunan daerah tahunan, termasuk kandungan informasi yang tercermin dalam RPJPD maupun RPJMD. Perwakilan SKPD maupun staf yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan hanya membicarakan aspek-aspek yang terkait dengan alokasi anggaran. Itu pun tidak searahnya dan lebih cenderung menonjolkan ego sektoral, tanpa menyentuh substansi masalah pembangunan daerah. Menurut pengamatan penulis, sisi lemah dari proses perencanaan pembangunan di daerah ini adalah keterbatasan pengetahuan staf perencana dalam merumuskan rencana pembangunan secara komprehensif, termasuk terbatasnya pemahaman personil SKPD yang membidangi perencanaan dalam sinkronisasi Renstra dan Renja SKPD dengan RKPD dan RPJMD. Lemahnya pengetahuan personil tentang ini menunjukkan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan posisi yang ditempati, dan keterbatasan mereka tentang dimensi-dimensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Misalnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan aspek teknis perencanaan. Misalnya, pemahaman tentang perumusan indikator, program, dan kegiatan. Itu, pada saat berlangsungnya musrenbang kabupaten, SKPD yang membidangi atau bertanggung jawab dalam pengelola keuangan daerah tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan plafon anggaran daerah, kemampuan pendanaan daerah, dan perencanaan keuangan daerah, baik yang bersumber dari APBN, APBD, provinsi, maupun dari PAD. Salah satu permasalahan utama yang menyebabkan lemahnya sistem perencanaan pembangunan daerah di kabupaten tersebut, selain beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas, adalah tidak adanya payung hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Terkait dengan perencanaan penganggaran pembangunan yang tercermin dalam penyusunan APBD, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah setempat telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja maupun belum menunjukkan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keterbatasan utama penelitian ini adalah
Periode pengamatan relatif singkat hanya 3 tahun, dan fokus pengamatan hanya pada satu kabupaten. Untuk memperoleh hasil yang lebih bagus, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan periode pengamatan yang lebih panjang, dan fokus pengamatan perlu diperluas. Implikasi penelitian ini adalah, pertama, dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk SKPD yang menjadi objek pengamatan, perlu didorong untuk melibatkan masyarakat dengan memberikan akses informasi terbuka bagi masyarakat. Perubahan struktur organisasi dan regulasi harus segera dilakukan dan diikuti dengan sosialisasi yang terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Kedua, bagi kalangan profesional, akuntan, dan akademisi perlu melakukan pengkajian yang lebih mendalam di bidang sektor publik, guna memperkaya kepustakaan di bidang akuntansi sektor publik. Dan ketiga, bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, perlu memperluas fokus penelitian dalam rentang waktu yang lebih lama. Misalnya, mengamati semua SKPD dan dalam periode waktu yang lebih panjang. Dan atau bila memungkinkan diperluas untuk beberapa pemerintah daerah dengan melakukan perbandingan sebelum dan sesudah penyerapan anggaran berbasis kinerja. Dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya daerah.